Shalom Sobat Kompare, selamat sore. Bagaimana kabar kalian pada sore hari ini? Saya harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tentu saja tetap semangat ya mengikuti persekutuan pada sore hari ini. Oke Sobat Kompare, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bila pada saat ini Tuhan Kau masih memberikan kehidupan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Dan bila pada saat ini kami akan kembali bersekutu, dan Engkau sendiri Tuhan yang menolong dan membimbing kami dalam persekutuan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Sobat Kompare semuanya, persekutuan pada hari ini mengambil tema To the end of the world atau ke ujung dunia, di mana bacaannya terambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya 49 ayat 1 sampai 6 akan saya bacakan sebagai berikut. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, Sobat Kompare semuanya, apa yang kalian pikirkan bila suatu saat kalian mendengar kalimat menjadi saksi sampai ke ujung bumi? Kira-kira apa yang terpikirkan oleh kalian? Menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, secara sederhana penjelasan dari kalimat ini adalah mau mengajak setiap kita untuk membawa berita Injil kepada orang-orang di penjuru dunia, sampai ke tempat-tempat terpencil, sampai ke pelosok-pelosok. Kiranya tempat-tempat itu dapat dijangkau oleh berita Injil. Nah, dari bacaan teks Alkitab tadi telah dijelaskan bahwa Allah bekerja melalui bangsa Israel untuk menyatakan terang bagi bangsa-bangsa lain. Meskipun pada saat itu Israel dalam masa perbudakan, berada dalam masa pembuangan di Babel, ya, kita semua tahu bahwa masa-masa pembuangan itu adalah penderitaan yang kerap membuat seseorang yang hidup tidak lagi memiliki harapan. Itu sebabnya
Allah terlebih dahulu menjanjikan pembebasan dan pembangunan kembali Yerusalem. Selain janji tersebut, dalam ayat 1 tadi, Allah juga menyatakan janji yang ditujukan untuk bangsa-bangsa lain. Untuk itu, Allah tengah mempersiapkan hamba Allah untuk menjadi pembebas yang diutus Allah ke segala bangsa dan akan memberkati bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Dalam ayat 6 tadi tertulis, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Kalimat ini menegaskan bahwa Allah itu memiliki rencana yang besar untuk hambanya. Dengan demikian, tugas pertama bagi hamba Allah adalah penyelamatan bagi bangsa Israel sehingga mereka bebas dari penjajahan dan pengasingan. Kemudian tugas kedua seorang hamba yang seperti tertulis dalam ayat 5 tadi, yaitu mengembalikan Yakub kepadanya. Maksudnya ialah mengembalikan bangsa Israel yang selama ini sudah jatuh ke dalam dosa, serta mereka ini telah jauh dari Allah. Maka mereka akan dipulihkan oleh Allah melalui hambanya. Kemudian tugas ketiga seorang hamba adalah menyatakan terang bagi bangsa-bangsa lain sampai ke ujung bumi. Nah, dari penjelasan tugas-tugas seorang hamba Allah tadi, maka dapat kita ketahui bahwa tugas hamba Allah ini sangatlah jauh dari nyaman dan menyenangkan. Sebab dalam kategori hidup pada masa itu, bangsa lain itu boleh dibilang adalah persamaan kata musuh, ya. Jadi bila hamba itu harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, maka hamba itu harus menerima resiko, yaitu keluar dari zona nyaman bangsanya sendiri. Oke, Sobat Kompari semuanya, panggilan Allah untuk menyatakan terangnya masih berlaku buat kita semua pada saat ini. Allah memanggil setiap kita, anak-anaknya, untuk menjadi saksinya sesuai dengan talenta kita masing-masing. Contohnya sebuah kursi, ya. Kita semua tahu benda yang bernama kursi. Kursi itu bendanya satu, tetapi masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Misalnya, ada kursi malas. Yang kita ketahui, kursi malas digunakan untuk orang bersantai, untuk orang beristirahat. Kemudian ada kursi kerja. Nah, untuk kursi kerja tentu saja untuk orang yang bekerja. Dan biasanya banyak kita temui di kantor. Kemudian ada kursi makan. Nah, untuk kursi makan tentu saja akan kita temui di ruang makan. Nah, Sobat Kompari semuanya, kita masing-masing sudah diberi anugerah Tuhan dengan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Dan biarlah dengan talenta kita masing-masing, kita dimampukan untuk dapat memenuhi panggilan Allah menyatakan terangnya. Terlebih di masa-masa saat ini, tentu saja saya yakin Sobat Kompari semuanya pasti memiliki yang namanya gadget, memiliki HP, atau bahkan juga memiliki laptop. Dengan semua alat-alat ini memungkinkan kita untuk memperoleh informasi atau menyebarkan informasi dengan sangat mudah. Tinggal ketik info yang kita mau, atau kita mau upload status di media sosial kita, tinggal klik. Nah, pada saat itu juga info-info atau status kita dapat dibaca, diketahui sampai orang-orang yang berada di benua lain, di Amerika, mungkin di Eropa, ya. Demikian mudahnya dengan alat-alat yang kita punyai saat ini.
Dengan kecanggihan teknologi saat ini, kiranya juga dapat dimanfaatkan oleh Sobat Kompare semuanya untuk dapat terus menggali panggilan kalian. Untuk terus berkarya, gunakan talentamu dan berkolaborasi dengan orang-orang dengan komunitas yang lebih luas. Untuk menyatakan terang Allah hingga ke ujung dunia tanpa harus dibatasi kehadiran fisik maupun letak geografis maupun keterbatasan-keterbatasan lainnya. Oke, Sobat Kompare, ada salah satu contoh pemanfaatan teknologi untuk membantu sesama, yaitu ada sebuah klinik asuransi sampah, di mana klinik ini adalah sebuah gerakan kewirausahaan sosial yang dibangun untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah agar mereka mendapatkan pelayanan kesehatan. Melalui internet, mereka ini menyampaikan informasi tentang tujuan gerakan mereka yang tentunya ingin mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi mendukung apa yang mereka lakukan agar masyarakat yang mampu bisa turut serta mendukung dan menolong masyarakat yang kurang mampu. Cara kerja klinik asuransi sampah ini ialah masyarakat mengumpulkan sampah-sampah mereka ke tempat yang sudah ditunjuk. Kemudian sampah-sampah ini ada yang sampah organik, ada yang sampah anorganik, semuanya dipisahkan. Kemudian yang organik ini bisa diolah menjadi pupuk, kemudian yang organik ini bisa didaur ulang, dan hasil dari penjualan sampah-sampah ini kemudian diberikan ke klinik yang ditunjuk agar klinik-klinik ini nantinya dapat membantu masyarakat yang kurang mampu agar mereka mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian Sobat Kompare semuanya, sekelumit cerita inspiratif tadi kiranya dapat memberikan gambaran apa yang dapat Sobat Kompare berikan untuk dunia di sekitarmu. Baiklah Sobat Kompare, selamat menjawab panggilan Tuhan dengan talentamu masing-masing, dan kiranya Tuhan Yesus memberkatimu selalu dan memberikan berkatnya yang sungguh luar biasa agar kalian semua dimampukan dengan talenta yang kalian miliki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada sore hari ini. Kiranya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh belajar bahwa kami telah Engkau berikan kemampuan, Engkau telah berikan talenta. Biarlah melalui talenta kami ini Tuhan, kami boleh menjadi terang bagi masyarakat di sekitar kami, bagi dunia di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.